Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Berjumpa kembali dengan channel PPKN Indonesia. Pada pagi ini kita akan belajar bersama materi PPKN kelas 11 bab 6, memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia bagian B. Jangan lupa teman-teman untuk memberikan like, komen, dan subscribe pada channel PPKN Indonesia. Oke teman-teman, kita mulai belajar bersama pada pagi ini. Ya, bagian B, kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep Negara Kesatuan. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang meliputi persatuan seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara kesatuan merupakan bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Negara Kesatuan. 1. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. 2. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. 1. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Untuk negara yang di dalamnya terdapat pembagian wilayah negara atau daerah. Pembagian daerah meliputi daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Tiap-tiap daerah memiliki organisasi kenegaraan dan pemerintahan sendiri, tetapi wewenang tertinggi dalam pemerintahan dipegang oleh pemerintah pusat. Wewenang daerah yaitu wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau otonomi daerah. Kelebihan sistem desentralisasi. 1. Sebagian besar keputusan dan kebijakan diputuskan daerah tanpa campur tangan pusat. 2. Kebijakan yang dihasilkan lebih mudah diterapkan masyarakat karena telah mengakomodasi kepentingan masyarakat. Sedangkan kelemahan sistem desentralisasi yaitu 1. Lemahnya kontrol pemerintah pusat terhadap daerah. 2. Muncul peluang penyimpangan pelaksanaan wewenang. 2. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. Bentuk negara dengan segala urusan negara langsung diatur oleh pemerintah pusat, termasuk segala hal yang menyangkut pemerintahan dan kekuasaan di daerah. Kelebihan sistem sentralisasi. Keseragaman kebijakan sehingga permasalahan yang timbul akibat perbedaan kebijakan hampir tidak pernah terjadi. Kelemahannya, seluruh keputusan dan kebijakan di daerah dihasilkan orang-orang yang berada di pusat, sehingga waktu yang diperlukan untuk memutuskan sesuatu lama dan terkadang sering tidak sesuai kebutuhan daerah. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota ini mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi beberapa aspek. 1. Keutuhan wilayah yang meliputi seluruh pulau dengan segenap tanah, air, dan udara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. 2. Keutuhan hazanah budaya yang meliputi adat istiadat, karya cipta, dan hasil pemikiran bangsa Indonesia dan suku-suku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Keutuhan sumber daya alam yang meliputi seluruh kekayaan alam berupa flora dan fauna serta seluruh plasma nuftahnya. 4. Keutuhan penduduk atau sumber daya manusia yang meliputi orang, status, keselamatan, dan kesejahteraannya. Landasan hukum persatuan dan kesatuan Indonesia. 1. Landasan ideal, yaitu Pancasila, terutama sila ketiga Persatuan Indonesia. 2. Landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea 4. B. Pasal 1 ayat 1. C. Pasal 18 ayat 1. Perbedaan negara kesatuan dengan negara serikat. 1. Negara dan wilayahnya. Negara serikat atau federal memiliki negara-negara bagian di bawahnya yang biasanya disebut negara bagian. Meskipun tidak berdaulat penuh, negara bagian memiliki hak yang sangat besar dan tidak dipengaruhi kebijakan oleh pusat. Sedangkan negara kesatuan mempunyai wilayah-wilayah di bawahnya yang biasanya disebut provinsi atau pemerintah daerah yang tidak berdaulat dan mempunyai hak mengatur wilayahnya yang masih harus berpedoman pada pemerintah pusat. Dua, membuat undang-undang. Negara bagian pada federasi mempunyai hak untuk membuat undang-undangnya sendiri tanpa terikat dengan pemerintah pusat. Yang terpenting, undang-undang tersebut masih sesuai dengan konstitusi yang mendasari negara. Contohnya, di beberapa negara bagian Amerika Serikat memberlakukan hukuman mati, sementara beberapa negara bagian lain tidak melaksanakan karena masyarakatnya tidak menyetujui hal tersebut. Sedangkan di negara kesatuan, undang-undang yang diberlakukan di wilayah pemerintah daerah adalah undang-undang dari pusat. Pemerintah daerah dapat mengeluarkan peraturan yang mendukung kebijakan pusat, yaitu peraturan daerah. Tiga, hubungan struktural. Pada negara serikat, hubungan struktural negara bagian dengan pemerintah pusat adalah sejajar. Tidak ada yang lebih tinggi selama masih berpegang pada konstitusi. Akibatnya, pemerintah pusat tidak dapat mencampuri urusan negara bagian. Bahkan, terpidana yang sudah berpindah wilayah ke negara bagian lain terkadang bisa menjadi bebas. Di negara kesatuan, hubungan struktural pemerintah pusat lebih tinggi kedudukannya daripada pemerintah daerah. Di Indonesia, pemerintah ini berurutan dari pemerintah pusat di ibu kota negara, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, sampai pemerintah desa.
terdapat kekuasaan pemerintah pusat. Negara bagian pada negara yang bentuknya serikat memiliki kekuasaan penuh sehingga pemerintah federal dan pemerintah negara bagian dalam bidang tertentu bebas satu sama lain. Contohnya, negara federal atau pemerintah bebas dalam mengatur hubungan luar negerinya dan mencetak uang sendiri tanpa perlu pertimbangan negara bagian. Sebaliknya, negara bagian bebas mengatur kebudayaan, kesehatan, dan ras yang ada di wilayahnya tanpa campur tangan pemerintah federal. Sedangkan dalam negara kesatuan, wewenang pemerintah pusat dan daerah saling tergantung satu sama lain. Kebijakan dan undang-undang yang dibuat pemerintah pusat harus sejalan dengan pemerintah daerah, begitu pula sebaliknya. Apabila daerah ingin melakukan hubungan luar negeri, undang-undang yang berlaku adalah undang-undang pusat. Lima, pembagian kekuasaan. Negara bagian pada negara yang bentuknya serikat memiliki kekuasaan yang cukup besar. Bahkan di beberapa negara bagian tertentu menetapkan berapa persen kontribusi pusat ke wilayahnya. Sedangkan pada negara kesatuan menganut sistem pembagian kekuasaan yang diatur oleh undang-undang. Ada negara yang menganut sistem sentralisasi, semua diatur oleh pemerintah pusat. Ada negara yang menganut sistem desentralisasi, pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Undang-undang mengatur semua wewenang pusat dan daerah secara jelas, sehingga diharapkan tidak akan menimbulkan konflik. Sistem peradilan. Setiap negara bagian mempunyai sistem peradilan masing-masing. Di negara serikat didirikan mahkamah tertinggi yang bertugas menerjemahkan perundang-undangan yang dibuat oleh negara bagian. Mahkamah ini juga bertugas menyelesaikan konflik antar negara bagian dan antar pemerintah federal atau pusat dengan negara bagian terkait dengan undang-undang tersebut. Di negara kesatuan terdapat pengadilan yang berjenjang dari pemerintah terendah sampai pusat. Pengadilan ini memutuskan perkara berpedoman pada undang-undang bersama, sehingga suatu perkara yang tidak selesai di wilayahnya, di wilayah bawah memiliki hak untuk diajukan ke pengadilan selanjutnya. Konsep pembentukan negara. Perbedaan mendasar dari negara kesatuan dan serikat adalah konsep pembentukannya. Negara bagian biasanya terdiri atas negara-negara yang sebelumnya terpisah-pisah. Adapun negara kesatuan merupakan kumpulan yang menjadi satu, kemudian dibagi menjadi beberapa wilayah agar mudah pengaturannya. Konstitusi negara. Konstitusi negara bagian adalah hukum atau peraturan yang tidak mengikat. Selama tidak bertentangan, konstitusi tidak perlu dilaksanakan secara menyeluruh. Sementara peran konstitusi dalam negara demokrasi bagi negara kesatuan adalah hal yang sangat mengikat. Semua penyelenggaraan negara pusat atau daerah harus berpegang teguh pada konstitusi. 9. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan negara federal kebanyakan adalah parlementer yang menganut ciri-ciri demokrasi liberal. Meskipun presiden memiliki hak veto di beberapa negara, parlemen yang mengatur kebijakan negara. Sedangkan sistem pemerintahan di negara kesatuan biasanya adalah ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini memberikan kekuasaan eksekutif kepada presiden sebagai kepala negara dan dibantu oleh menteri-menteri. Struktur negara.
Negara kesatuan memiliki satu konstitusi atau undang-undang dasar, satu kepala negara yang sekaligus kepala pemerintahan, satu dewan menteri, dan satu lembaga legislatif. Sementara negara serikat memiliki satu kepala negara dan memiliki kepala negara-negara bagian, dan tiap negara bagian memiliki dewan legislatif yang tidak berhubungan dengan pemerintah pusat. Oke teman-teman, demikian tadi pembelajaran pada pagi ini. Pembelajaran PPKN kelas 11 bab 6 bagian B. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.